Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Delta Rosida dengan NIM 123002223, mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, program studi S1 Kebidanan. Hari ini kita akan membahas materi tentang suhu tubuh. Pertama, kita akan membahas pengertian suhu tubuh. Sebelum ke suhu tubuh, kita harus tahu nih, suhu itu apa sih? Suhu adalah derajat atau tingkatan pada suatu benda atau kuantitas panas suatu benda. Dan alat untuk mengukur suhu atau panas adalah termometer. Termometer bermacam-macam. Ada termometer air aksa, termometer tahanan atau resisten termometer, ada termokopel, ada barometer optik, ada termometer gas bervolume konstan. Skala termometer ada 4, yaitu 1 Fahrenheit, 2 Celcius, 3 Kelvin, dan 4 Reaumur. Dengan satuan internasional, suhu adalah Kelvin, jadi bukan Celcius ya. Kemudian ada suhu tubuh. Suhu tubuh adalah keadaan panas dan dingin yang diukur dengan menggunakan termometer. Suhu tubuh dibagi dua, yaitu yang pertama suhu inti dan yang kedua suhu kulit. Yang pertama, suhu inti. Suhu inti adalah suhu dari tubuh bagian dalam dan besarnya selalu dipertahankan konstan, sekitar kurang lebih 0,6 derajat Celcius dari hari ke hari kecuali saat demam. Suhu kulit berbeda dengan suhu inti. Suhu kulit adalah suhu yang dapat naik turun sesuai dengan suhu lingkungan. Suhu tubuh yang normal ada 35,8 derajat Celcius sampai 37, derajat Celcius. Pada pagi hari, suhu akan mendekati 35,4 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari mendekati 37,7 derajat Celcius. Yang kedua, ada organ pengatur suhu tubuh. Kamu tahu pusat pengatur panas dalam tubuh adalah hipotalamus. Hipotalamus juga dikenal sebagai termostat yang berada di bawah otak. Hipotalamus mengandung 2 pusat pengaturan suhu tubuh, yaitu ada bagian anterior dan bagian posterior. Pada bagian anterior, berespon terhadap peningkatan suhu dengan menyebabkan vasodilatasi dan karenanya panas akan menguap. Bagian posterior berespon terhadap penurunan suhu dengan menyebabkan vasokonstriksi dan mengaktifasi pembentukan panas lebih lanjut. Yang ketiga ada penjalaran sinyal suhu tubuh. Pada umumnya, penjalaran sinyal suhu hampir selalu sejajar, namun tidak persis sama seperti sinyal seri. Sewaktu memasuki medula spinalis, sinyal akan menjalar dalam traktus Liseuri. Sebanyak beberapa segmen di atas atau di bawah dan selanjutnya akan berakhir, terutama pada lamina 1, 2, 3, radicrosalis, sama seperti untuk rasa nyeri. Pengaturan suhu tubuh terjadi secara terpadu di hipotalamus, berdasarkan sinyal yang diterima dari kulit dan suhu inti tubuh. Bila termoseptor di kulit menerima rangsangan dingin, maka neuron yang sensitif terhadap dingin akan meneruskan ke hipotalamus. Bila akumulasi hipotalamus sudah melebihi batas minimal yang dapat ditoleransi, maka tubuh akan mengadakan adaptasi perilaku, aktivasi saraf motorik dengan kontraksi otot rangka seperti menggigil, dan saraf simpatis dengan vasokonstriksi pembuluh darah. Dan sebaliknya, bila termoreseptor di kulit menerima rangsangan panas, maka neuron yang sensitif terhadap panas akan diteruskan ke hipotalamus. Bila sudah melebihi batas maksimal yang dapat ditoleransi oleh tubuh, maka tubuh akan mengadakan adaptasi perilaku aktivasi simpatis seperti vasodilatasi, pembuluh darah, dan merangsang kelenjar keringat. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Ada beberapa, yaitu 1. Laju metabolisme basal semua sel tubuh. 2. Laju metabolisme tambahan yang disebabkan oleh aktivitas otot, termasuk
kontraksi otot yang disebabkan oleh menggigil. Selanjutnya ada metabolisme tambahan yang disebabkan oleh hormon tiroksin dan sebagian kecil hormon lain seperti hormon pertumbuhan dan testosteron. Terhadap sel metabolisme tambahan yang disebabkan oleh pengaruh epinefrin, non-epinefrin, dan perangsangan simpatis terhadap sel dan metabolisme tambahan yang disebabkan oleh meningkatnya aktivitas kimiawi di dalam sel sendiri. Terutama bila suhu tubuh di dalam sel meningkat, metabolisme tambahan yang diperlukan untuk pencernaan, absorpsi, dan penyimpanan makanan. Dan yang terakhir ada mekanisme kehilangan suhu tubuh. Ada 4 mekanisme kehilangan suhu tubuh. Yang pertama ada radiasi. Radiasi merupakan panas paling besar pada kulit, yaitu 60% atau 15% seluruh mekanisme kehilangan panas. Panas adalah energi kinetik pada gerakan molekul. Sebagian besar energi pada gerakan ini dapat dipindahkan ke udara. Bila suhu udara lebih dingin dari kulit, sekali suhu udara bersentuhan dengan kulit, suhu udara menjadi sama dan tidak terjadi lagi pertukaran pasal. Yang terjadi hanya proses pergerakan udara sehingga udara baru yang suhunya lebih dingin dari suhu tubuh. Yang kedua, ada konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas akibat paparan langsung kulit dengan benda-benda yang ada di sekitar tubuh. Biasanya, proses kehilangan panas dengan mekanisme konduksi sangat kecil. Sentuhan dengan benda umumnya memberi dampak kehilangan suhu yang kecil karena dua mekanisme, yaitu kecenderungan tubuh untuk terpapar langsung dengan benda relatif jauh lebih kecil daripada paparan dengan udara dan sifat isolator benda menyebabkan proses perpindahan panas tidak dapat terjadi secara efektif terus-menerus. Yang ketiga ada evaporasi. Evaporasi adalah penguapan air dari kulit dapat memfasilitasi perpindahan panas tubuh. Setiap 1 gram air yang mengalami evaporasi akan menyebabkan kehilangan panas tubuh sebesar 0,58 kilokalori. Pada kondisi individu tidak berkeringat, mekanisme evaporasi berlangsung sekitar 450 sampai 600 ml per hari. Hal ini menyebabkan kehilangan panas terus-menerus dengan kecepatan 12-16 kalori per jam. Evaporasi ini tidak dapat dikendalikan karena evaporasi terjadi akibat difusi molekul air secara terus-menerus melalui kulit dan sistem pernafasan. Selama suhu kulit lebih tinggi dari suhu lingkungan, panas hilang melalui radiasi dan konduksi. Namun, ketika suhu lingkungan lebih tinggi dari suhu tubuh, tubuh memperoleh suhu dari lingkungan melalui radiasi dan konduksi. Pada keadaan ini, satu-satunya cara tubuh melepaskan panas adalah melalui evaporasi. Yang keempat ada konveksi. Konveksi, perpindahan panas dengan perantaraan gerakan molekul, gas, atau cairan. Misalnya, pada waktu dingin, udara yang diikat atau dilekat pada tubuh akan menjadi dipanaskan melalui konduksi dan radiasi, dan diganti udara yang lebih dingin. Suhu tubuh dibagi menjadi yang pertama ada hipotermi. Bila suhu tubuh kurang dari 36 derajat Celcius. Normal, bila suhu tubuh berkisar antara 36 sampai 37,5 derajat Celcius. Febris atau pireksia bila suhu tubuh antara 37,5 sampai 40 derajat Celcius. Yang terakhir ada hipotermi bila suhu tubuh lebih dari 40 derajat Celcius. Sekian pembahasan materi tentang suhu tubuh. Bila ada kesalahan dari awal hingga akhir, mohon dimaafkan. Semoga dengan pembahasan materi ini kita lebih tahu tentang suhu tubuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.